Mula pertama bersama dengan keluarga kami, saya menyapa Bapak Ibu, Saudara semua, selamat malam, Shalom Alem. Puji Tuhan, kita bersuka cita pada malam hari ini boleh kembali bersekutu bersama-sama untuk beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita akan merendahkan hati kita untuk menyembah kepada Tuhan. Pada malam ini saya mengambil satu tema atau memberikan sebuah tajuk, yaitu groanings atau rintihan. Atau dalam bahasa Alkitab nanti kita lihat sebagai keluhan, tetapi lebih daripada itu sebenarnya rintihan. Coba kita lihat Bapak Ibu ayatnya, kita lanjutkan studi kita pada malam ini. Roma pasal yang ke-8 ayat 18 mulai sampai ayat yang ke-30. Seperti biasa kita akan bacakan secara responsoria. Saya mengawali, nanti saudara berikutnya, demikian kita bersahut-sahutan sampai ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 18 mulai. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melihat nas ini, saya coba mereview atau mengulang apa yang kita telah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Saya menyampaikan satu poin penting, bahwa standar
hidup orang yang dipenuhi roh atau hidup oleh roh itu melebihi standar hidup orang yang berada di bawah hukum Taurat. Ya. Standar hidup orang yang dipimpin roh itu melebihi orang-orang yang berada di bawah Taurat. Poin yang sama ditegaskan oleh Tuhan kita Yesus dalam Matius. Coba Desi bantu kita. Matius pasal 5. Saya perlu mengulang-ulang hal ini karena beberapa gereja atau hamba Tuhan belakangan ini mulai mengajarkan hal-hal yang menyimpang karena kita sudah berada di bawah kasih karunia, kemurahan Allah melimpah bagi kita di zaman perjanjian baru sehingga kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Ya, itu sebuah kesalahpahaman. Saya katakan justru sebenarnya hidup kita yang dipimpin oleh roh memiliki standar yang lebih tinggi daripada mereka yang berada di bawah Taurat. Itu yang dikatakan oleh Yesus juga dalam Matius pasal 5. Ini adalah khotbah Yesus di bukit, sangat terkenal. Nanti pasal 5 sampai pasal 7 saudara bisa baca di rumah kalau sempat. Tapi saya hanya ambil beberapa ayat saja untuk membuktikan poin saya, ya, bahwa memang hidup kita sebagai warga kerajaan Allah atau warga perjanjian baru sebenarnya standarnya lebih tinggi daripada mereka yang hidup di perjanjian lama yang mengacu pada Taurat. Pasal 5 ayat 20 sampai 22, Desi silakan. Demikian firman Tuhan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, ini saudara ya. Jadi kehidupan, ya, orang-orang dalam kerajaan surga atau warga kerajaan surga lebih benar daripada ahli Taurat atau orang Farisi. Teruskan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Hukum roh yang menjadi panduan bagi warga kerajaan Allah itu melampaui hukum Taurat. Jadi memang kita tidak lagi harafiah, ya, harus begini, harus begitu, harus ini, harus itu, seperti yang kita baca kemarin di kitab Yeremia kalau nggak salah atau Yesaya, harus dipandu semua dari A sampai Z seperti anak kecil. Ya, tidak seperti itu lagi. Ya, tidak terngiang-ngiang lagi dengan hal-hal seperti itu, tetapi kita dipimpin oleh roh. Nah, ketika kita dipimpin oleh roh, maka saya katakan bahwa dengan sendirinya secara otomatis hukum Taurat itu akan tergenapi. Karena Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman Allah, yaitu hukum Taurat, karena roh juga yang mengilhami itu. Itu adalah firman Allah. Jadi tidak mungkin bertabrakan. Tetapi beda, ya, beda cara memandangnya. Orang Kristen harus lebih benar dikatakan oleh Yesus. Lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kalau saudara tahu, mereka ini adalah orang-orang yang sangat fanatik, ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki dan golongan-golongan lain yang mengacu pada perjanjian lama. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat fanatik dan sangat taat hukum.
fanatik sekali dengan hukum Taurat. Saya catat di sini, dengan bahasa sekarang, mereka itu boleh dikatakan adalah penganut-penganut syariah. Ya. Semua harus diatur oleh hukum Taurat. Bahkan mereka juga membuat sebuah tafsiran yang jauh melampaui besarnya Alkitab. Itu tafsiran mereka terhadap Taurat, dan mereka sangat ketat di situ. Tetapi di sini Yesus menyampaikan sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Hukum Taurat mengatakan atau melarang, memerintahkan jangan membunuh. Tetapi Yesus Kristus menyampaikan bahwa setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Membunuh berarti menghilangkan nyawa. Sementara marah dalam ayat itu tadi yang dibacakan oleh Desi, itu berarti benci, geram. Ya. Jangankan membunuh. Ya, jadi artinya jangankan membunuh, membenci saja tidak boleh, kata Yesus. Jangankan membunuh, membenci saja itu tidak diperkenan. Berarti lebih tinggi daripada hukum Taurat. Jadi kita tidak perlu harus membunuh orang, membenci saja itu sudah tidak berkenan di mata Tuhan. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya, coba ayat 27 Desi, masih pasal yang sama. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Iya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Iya. Jadi bukan melanggar Taurat. Jadi Yesus tidak melanggar Taurat, tapi mengangkat sebuah nilai yang lebih tinggi daripada Taurat. Kamu berkata, kamu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berkata, jangan berzina. Itu yang dikatakan oleh hukum Taurat. Tetapi saya mengatakan, kata Yesus, saya mengatakan, mengini saja sudah berzina dalam hati. Berzina itu sudah langsung dalam pengertian fisik. Seperti ada satu kasus juga kita lihat dalam kitab Yohanes. Nah, di mana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan yang berzina yang dikatakan tertangkap basah, kemudian mereka menyeret perempuan itu kepada Yesus. Ini tertangkap basah, berzina. Itu secara fisik sudah langsung terjadi, tetapi Yesus mengangkat atau menaikkan standar yang lebih tinggi lagi. Jangankan berzina secara langsung, tetapi mengingini saja sudah berzina. Mengingini perempuan, ya, yang bukan mukrim kita, yang bukan istri kita, yang bukan pasangan kita. Dalam arti di sini bergairah, ya, bergaya berhasrat kepada seseorang wanita, ya, yang bukan istri kita. Itu sudah berzina dalam hati. Sekali lagi di sini Yesus mengajarkan standar yang lebih tinggi. Ya. Jadi sekali lagi hidup oleh roh itu lebih tinggi daripada hidup di bawah hukum Taurat dengan sendirinya. Contoh sederhana Bapak Ibu, tentu orang-orang yang sudah bisa hidup secara teratur, ya, tahu tanggung jawabnya, tahu pekerjaannya, ya, tidak harus diperintah-perintah, tidak harus diawasi oleh supervisornya, harus diawasi oleh pengawasnya. Secara etis, orang-orang seperti ini sebenarnya hidupnya lebih tinggi, karena dia sudah bisa mendrive dirinya atau membawa dirinya untuk melakukan apa yang harus dilakukannya, tanpa harus diawasi, tanpa harus diatur. Dia sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Dia tidak melanggar aturan. Tapi dengan pikirannya, dengan hatinya, dengan rasanya, dengan perasaannya, dia sudah bisa mengambil sebuah sikap, inisiatif yang baik dalam pekerjaan, yang baik dalam rumah, di sekolah, di mana saja, tanpa harus diperintah, tanpa harus diatur. Kita menilai orang-orang seperti itu lebih baik.
Kita juga jengkel juga kalau setiap kali harus diatur, harus diingatkan, ya, harus dibangunin pagi hari. Ya, aduh, itu capek sekali. Ini yang Tuhan mau sebenarnya, Bapak Ibu. Jangan lagi harus didorong-dorong, harus ditarik-tarik, harus diangkat-angkat, harus dipuji-puji, harus diapresiasi, baru bisa bekerja dengan baik, baru bisa perform dengan baik. Sebagai orang Kristen yang sudah dewasa, yang dipimpin oleh Roh, Tuhan mau kita mengerjakan semua itu tanpa harus diawasi. Betapa indahnya ketika setiap orang itu sudah dengan sadar melakukan semua tanpa harus dituntut, tanpa harus ditagih. Semua akan baik. Rumah tangga akan baik, gereja akan lebih baik, pekerjaan akan lebih baik, kantor akan lebih baik, kampus akan lebih baik, bahkan negeri ini akan lebih baik ketika setiap orang bisa perform atau bisa bekerja sesuai dengan kesadaran diri sendiri. Sudah tahu, tidak harus ada polisi baru dia pakai helm, karena dia sudah tahu apa fungsinya helm itu. Ini kadangkala kita melakukan sesuatu yang baik dan benar karena takut. Itu sebenarnya ketaatan yang paling rendah. Taat karena takut. Tetapi kalau kita melihat Tuhan mau bahwa setiap hal yang kita kerjakan itu bukan lagi karena takut, tapi karena kasih kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu? Iya, karena kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita melakukan semua dengan kasih atau dengan rasa syukur kita, ya, itu berbeda. Berbeda sekali hasilnya. Ini sedikit saya ulangi bahwa hidup dalam pimpinan Roh bukan berarti kita melanggar Taurat. Justru hidup dalam pimpinan Roh atau hidup oleh Roh mengangkat nilai kita lebih tinggi lagi. Kita melihat ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada dua hal Bapak Ibu di sini. Ya. Pertama adalah penderitaan. Penderitaan kita adalah penderitaan zaman sekarang. Diberikan sebuah keterangan waktu, zaman sekarang. Ya. Jadi penderitaan kita adalah penderitaan dalam sebuah zaman, dalam sebuah kurun waktu. Artinya penderitaan kita sebenarnya hanya bersifat sementara. Seberapapun kita menderita dalam mengikut Tuhan, dalam beribadah, dalam berkorban, dalam melayani Tuhan, seberapapun kita menderita oleh karena kebenaran, itu sifatnya hanya dalam satu zaman, dalam satu kurun waktu, singkat katanya sementara. Penderitaan itu sementara. Penderitaan itu adalah penderitaan yang sementara. Paulus katakan penderitaan zaman sekarang ini. Jadi ini harus kita ingat bahwa kapanpun kita menderita, ya, ingat firman ini bahwa ini adalah penderitaan yang sementara. Amin Bapak Ibu. Ya. Supaya kita jangan gagal. Karena seringkali kita gagal ketika kita diperhadapkan dengan sebuah penderitaan. Ya, ini adalah penderitaan yang sementara. Kemudian yang kedua, Paulus mengatakan sebuah hal yang sebaliknya, yaitu kemuliaan. Ya. Ada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan sekarang, tapi kemuliaannya adalah waktu yang akan datang. Ya. Penderitaan adalah penderitaan sekarang, tapi kemuliaan itu kemuliaan yang akan dinyatakan, berarti dalam waktu yang akan datang.
kemuliaan akan dinyatakan kepada kita di waktu yang akan datang. Artinya, bila kita rela menderita pada saat ini, kita akan menerima kemuliaan di masa mendatang. Ya. Bila kita rela menderita hari ini, bahwa kita akan menerima kemuliaan besok. Nah, ini berlaku untuk semua, Bapak Ibu, sebenarnya, bukan hanya hal-hal yang rohani. Kalau saudara perhatikan dalam hidup ini, tidak ada satupun kemuliaan yang bisa dicapai oleh seseorang tanpa melalui sebuah penderitaan atau berbagai penderitaan. Dalam olahraga misalkan, mengapa seseorang bisa juara? Dia harus menderita berhari-hari latihan. Itu menderita, itu sakit. Ya. Berhari-hari, tiap hari 8 jam minimal. Bahkan atlet-atlet yang lebih obsesif lagi, selain jam-jam latihan yang telah ditentukan oleh coachnya atau pelatihnya, dia akan menambah lagi jam latihannya. Misalkan 8 jam diharuskan, dia akan datang lebih awal untuk latihan dan dia pulang lebih akhir. Itu sebuah kesakitan. Dia menderita berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dia menghindari makanan-makanan yang enak, ya. Bahkan semua makanannya, minumannya itu ditakar semua oleh petugas-petugas itu supaya dia fit, supaya dia sehat. Dia dibatasi dari keluarga, dibatasi dari pergaulan, dibatasi soal makan, dibatasi soal main HP, semua dibatasi. Itu semua penderitaan. Baru nanti ketika dia bertanding dan dia menang, dia menerima pahala, dia menerima piala, dia menerima banyak uang, dia menerima hadiah-hadiah yang luar biasa, dia menerima endorse, ya, karena dia mau menderita, dia mau berlatih. Orang juga sekolah demikian, belajar sungguh-sungguh, baru nanti bisa mendapatkan nilai yang baik di akhirnya. Tidak ada kemuliaan yang diberikan di awal. Oh, saya berikan Desi gaji, ya, diberikan gaji di awal baru kerja, nggak ada begitu. Diberikan piala baru latihan, nggak ada begitu. Piala itu, kemuliaan itu, penghormatan itu ada di akhir. Mengapa orang tidak sampai kepada kemuliaan? Karena dia menolak penderitaan itu, dia menolak latihan, dia menolak belajar, dia mau mengikuti apa kata hatinya, dia tidak mau mengerjakan tugas. Gimana mau selesai kuliahnya? Dia malahan bisa di DO, suruh buat paper nggak mau, disuruh buat makalah nggak mau, disuruh buat presentasi nggak mau, disuruh buat skripsi tidak mau, bolos-bolos terus, senaknya. Gimana mahasiswa itu mau selesai? Gimana dia mau dimuliakan? Gimana dia mau diwisuda? Itu tidak ada. Itu dalam dunia ini, Bapak Ibu. Demikian juga kita yang kerja. Nggak ada perusahaan yang membayar kita di awal. Ayo, Pak Pasar Ibu, saya bayar 5 juta di awal, baru kamu kerja. Nggak ada seperti itu. Selalu di akhir. Ya, kerja dulu baru dibayar. Belajar dulu baru diberikan hadiah. Latihan dulu baru mendapatkan kemenangan, mendapatkan piala. Dan di sini kita melihat ketika Paulus membandingkan antara penderitaan sekarang dengan kemuliaan yang akan datang, Bapak Ibu, dikatakan bahwa penderitaan itu, ya, tidak sebanding, ya. Penderitaan orang percaya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Ini sebuah keyakinan Rasul Paulus. Ya, karena seseorang hanya dapat bertahan di dalam menjalani penderitaan itu, di dalam menjalani proses itu, ketika ia yakin bahwa di balik penderitaan ini ada sebuah keuntungan besar yang akan diterima.
Ada keuntungan besar yang akan diterima di balik penderitaan ini. Paulus mengatakan bahwa ada kemuliaan di balik penderitaan kita. Paulus berkata, penderitaan kita sekarang ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini sebuah keyakinan, Bapak Ibu. Ini sebuah keyakinan. Kalau demikian, maka dia akan bisa bertahan di dalam penderitaan itu. Ya. Penderitaan sekarang ini tidak ada apa-apanya. Tidak sebanding dikatakan oleh bahasa Indonesia kita, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita peroleh kelak. Saya dipercaya sebagai dosen, saya suka mengatakan juga kepada mahasiswa bahwa apa yang mereka sedang jalani dalam kampus, ya, mereka belajar, mereka lelah, buat tugas segala macam, saya selalu sampaikan, lihatlah bahwa suatu kali kelak kamu akan diwisuda dan orang tuamu akan melihatmu dengan bangga bahwa anaknya sudah berhasil menyelesaikan pendidikannya, menjadi sarjana. Lihat itu di depan. Jangan lihat yang sekarang ini, jangan melihat penderitaan yang sekarang ini. Jangan hanya melihat bagaimana kamu mengerjakan tugas-tugas itu. Lihat ke depan, lihat kemuliaan nanti. Itu yang harus menjadi cara pandang kita. Kita harus bisa melihat kemuliaan yang Tuhan janjikan itu. Ketika Paulus menulis surat ini, Bapak Ibu, memang secara nyata sebagian besar dari mereka atau jemaat Roma ini mengalami penderitaan. Ya, kita sudah belajar atau mendengarkan hal itu di pendahuluan-pendahuluan PA kita tahun ini, bahwa jemaat Roma ini adalah jemaat yang mengalami penderitaan yang dahsyat. Ya, karena pada saat itu kekristenan sangat ditentang di Kekaisaran Romawi dan mereka berada di pusat pemerintahan itu, di kota Roma. Jadi mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya jemaat, Paulus sendiri pun berulang kali mengalami penderitaan. Kalau kita lihat di bagian-bagian lain, bagaimana Rasul Paulus mendeskripsikan penderitaannya, kelaparan, ketelanjangan. Dia sering terombang-ambing di kapal, dia sering puasa, dia sering disesah. Ya, banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul ini, dan banyak penderitaan yang dialami oleh jemaat Roma. Jadi nasihat ini bukan omong kosong, ya, seperti perkataan-perkataan motivator, ya, yang tidak mengalami. Tapi Paulus mengalami sendiri penderitaan dalam mengiring Tuhan, penderitaan dalam memberitakan Injil. Ini bukan omong kosong, tapi ada sebuah prinsip teologis yang penting dan sudah teruji. Orang Kristen yang setia kepada Kristus dan kehendaknya pasti menanggung berbagai bentuk penderitaan. Dan ini perhatikan Bapak Ibu, bagi kita penderitaan itu adalah sesuatu yang nyata. Karena ada juga, ya, orang-orang di luar sana menyangkali penderitaan. Penderitaan itu hanya bayang-bayang saja. Penderitaan itu tidak nyata. Penderitaan itu hanya soal ilusi saja. Tapi Alkitab mengajarkan penderitaan itu sesuatu yang nyata. Alkitab tidak mengajar kita untuk menyangkali penderitaan. Alkitab tidak mengajar kita untuk menghindari penderitaan. Ya. Nah, memang Bapak Ibu, ini juga sesuatu yang sulit belakangan ini. Karena ya pada naturnya, ya,
Manusia itu tidak suka menderita. Siapa yang suka menderita? Tidak ada yang suka menderita. Dalam makan saja Bapak Ibu ya, manusia ini kan suka yang manis ya. Tiap hari kita makan yang manis-manis. Coba dikasih yang pahit. Ya. Daun pepaya misalkan, itu pahit ya. Nggak ada yang mau. Mungkin ada yang mau, cuma 1-2 orang yang mau. Ya, tapi yang manis, ya, es krim, teh manis, teh obeng, Sprite, Coca-Cola, pokoknya yang manis-manis, ya itu enak sekali. Semua pengen yang manis, semua pengen yang enak. Ketika kita pergi kemana-mana, mau makan pasti cari makanan yang paling enak. Nggak ada orang yang dengan sendirinya mau menderita, mau sesuatu yang pahit. Nah, penderitaan ini juga sesuatu yang pahit, Bapak Ibu. Pahit. Tetapi sebenarnya sama seperti makanan. Sebenarnya yang pahit-pahit itu justru yang sehat ya. Itu makanan-makanan pahit itu yang sehat. Yang manis-manis itu yang banyak penyakit, membuat penyakit. Dan lebih daripada 60% penyakit manusia itu gula, ya. Karena banyak yang manis-manis. Banyak yang manis-manis, tidak mau olahraga, tidak mau keringat. Ya. Keringat kan capek kan, olahraga capek, ya orang nggak mau, maka tertimbullah lemak-lemak, tertimbullah gula, jadi penyakit. Tidak ada manusia yang ingin penderitaan. Bahkan pada saat ini juga semakin jarang, ya, hamba Tuhan menyampaikan ini, menyampaikan soal penderitaan ini. Karena tidak ada jemaat yang suka. Apa itu? Penderitaan. Nggak ada yang suka mendengarkan penderitaan. Tidak ada orang yang suka menderita. Tetapi ini yang dikatakan oleh Alkitab, ya, bahwa kita harus menderita. Banyak keluh kesah. Penderitaan orang benar itu banyak dikatakan oleh pemazmur. Kita tidak bisa menghindari penderitaan itu. Dan penderitaan itu sedemikian rupa sehingga menyebabkan keluhan-keluhan. Groaning tadi. Groaning ini adalah rintihan. Itu lebih tajam lagi daripada hanya sekedar mengeluh. Tapi ini rintihan. Rintihan yang kita lakukan atau manusia lakukan ketika dia berada di ambang kematian. Yang paling nyata adalah ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Dia merintih di sana, dia mengerang di sana, karena dia tahu apa yang dia akan alami besoknya. Itu juga soal penderitaan, itu dikatakan cawan, cawan pahit. Ya Bapak, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Itu cawan pahit yang akan dia minum. Itu penderitaan, cawan penderitaan. Kalau boleh. Tetapi ternyata tidak boleh. Karena kita perhatikan bahwa Bapa tidak mengabulkan doa itu. Artinya Yesus tetap harus menjalani penderitaan itu. Sebelumnya juga kita saksikan bahwa Petrus juga menarik Yesus ketika Yesus menyampaikan berita tentang penderitaannya. Oh, dijauhkanlah itu. Jangan terjadi demikian. Jadi semua manusia itu mencoba menghindar dari penderitaan, mencoba menolak penderitaan. Tetapi penderitaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Itu adalah jalan satu-satunya. Itu yang menyebabkan manusia mengeluh. Itu yang menyebabkan manusia merintih, mengerang, kesakitan. Ya. Jadi kita akan melihat Bapak Ibu, saya berikan 3 poin saja dari nas ini. Ada golongan-golongan, ya.
yang merintih oleh karena penderitaan. Pertama, ciptaan. Ciptaan juga merintih oleh karena penderitaan ini. Mereka juga mengeluh. Ciptaan merintih dari ayat 18 sampai 22. Saat Allah menyelesaikan ciptaannya, Allah mengapresiasi hasil kerjanya. Kita melihat itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, ya. Ketika Allah melihat ciptaannya itu. Coba Desi, ya, bacakan itu. Kejadian pasal 1 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Iya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Iya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi ketika Allah menciptakan semua dan hasilnya adalah sungguh amat baik. Semua harmonis, semua dalam tatanan yang Tuhan atur sedemikian rupa. Tetapi kemudian kita melihat manusia jatuh ke dalam dosa pada pasal yang ketiga. Sejak itu ciptaan itu rusak, ya, dikutuk oleh Tuhan dan tidak lagi seperti semula. Dan sejak itu ciptaan itu mengeluh. Ada penderitaan, ada kematian, ada sengsara. Semua adalah akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia pertama. Ya. Ini bukan kesalahan dari ciptaan. Yang dimaksud ciptaan di sini adalah makhluk-makhluk yang lain yang bukan manusia. Semua terkutuk oleh karena dosa Adam dan Hawa. Bahkan tanah sendiri pun terkutuk, dikutuk oleh Tuhan. Dan kita perhatikan kata-kata yang dipakai Paulus pada beberapa ayat ini, ya. Pertama dikatakan suffering, penderitaan pada ayat 18, ya. Ini merupakan rintihan-rintihan dari makhluk-makhluk ini, dari ciptaan ini. Mereka mengeluh, mereka merintih, mereka mengerang karena penderitaan yang mereka alami. Jadi makhluk-makhluk lain juga menderita. Hewan juga menderita, binatang juga menderita, pohon-pohon juga menderita. Kemudian Paulus menggunakan kata vanity, kesia-siaan. Ya, mereka merintih karena sia-sia. Kemudian bondage, perbudakan. Mereka merintih mengerang karena perbudakan. Kemudian decay, kebinasaan. Makhluk-makhluk mengerang karena kebinasaan. Dan kemudian pain, kesakitan. Mereka mengerang karena kesakitan. Ya. Bahwa segala makhluk, segala ciptaan itu sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin dalam kesia-siaan dan kebinasaan. Coba Desi ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, jadi bukan hanya manusia, tetapi dikatakan di sana segala makhluk. Dalam Alkitab yang saya punya, segala ciptaan, ya. Segala ciptaan sama-sama merasa sakit bersalin. Sama-sama merasa sakit bersalin, merasa sakit bersalin. Iya. Ini yang paling tahu ibu-ibu, ya. Ibu-ibu yang sudah melahirkan, yang pernah melahirkan. Ya, bagaimana sakit bersalin itu. Ya. Itu, tapi kita bisa bayangkan, saya bisa bayangkan karena saya juga pernah melihat istri saya. Anak saya yang pertama, ya. Tapi anak saya yang kedua tidak diboleh. Tapi anak saya yang pertama, Queen, itu saya melihat, saya menyaksikan bagaimana. Makanya ini sebuah rintihan. Tidak mungkin dalam kondisi seperti itu, ya, manusia itu tidak merintih. Karena berada di ambang batas itu, ya, ambang batas kematian antara hidup dan mati.
untuk melahirkan, apalagi secara normal ya. Ya, tidak ada bantuan dari medis ya. Dia harus dengan sendiri mengeluarkan anaknya, janinnya. Dia merintih. Dia menangis. Keringatan, darah keluar semua. Ya. Ini yang dipakai oleh Paulus, Bapak Ibu. Merasa sakit bersalin. Jadi bukan hanya manusia, tapi semua makhluk, semua ciptaan juga merasakan hal yang sama. Itu semua karena dosa. Oleh sebab dosa mereka terdampak. Oleh sebab dosa binatang-binatang pun terdampak. Itu masih terjadi dan selalu terjadi. Karena keserakahan manusia, binatang-binatang itu kehilangan habitatnya. Hutan-hutan ditebang, hutan-hutan dibakar, binatang-binatang terbakar, binatang-binatang lari dari hutan, masuk perkampungan, mereka makan sampah segala macam. Mereka menderita oleh ulah manusia. Sampai sekarang Bapak Ibu, itu masih terjadi. Mereka mengeluh. Ya. Mereka merintih, mereka mengerang. Dan di sini dicatat oleh Paulus. Akan tetapi keluhan-keluhan ini bukanlah sesuatu yang tidak berguna. Saya catat di sini karena Paulus membandingkan penderitaan ciptaan ini dengan seorang ibu yang sedang sakit bersalin. Ketika seorang perempuan bersalin, memang ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi seluruh penderitaannya akan sirna ketika anak yang diharapkan lahir di pangkuannya. Iya. Saya lihat ya, ketika anak itu sudah lahir, kayaknya yang tadi itu semua lupa. Ya. Itu yang dikatakan Alkitab ternyata benar. Ya. Karena anak itu sudah di pangkuannya, ibu itu tersenyum. Ibu itu tersenyum. Lupa tadi dia mengerang, lupa tadi dia merintih, ya, lupa dia mengeluarkan seberapa liter darah. Dia lupa semua itu, penderitaan bersalin tadi. Dengan sekejap dia melupakan. Dan suatu hari nanti ciptaan akan dilepaskan dan keluhan-keluhan ini akan berubah menjadi sukacita. Makanya kita percaya ada kerajaan 1000 tahun nanti. Di sana masih ada makhluk-makhluk yang lain nanti. Karena itu terjadi di bumi. Dan disitulah keluhan-keluhan itu telah sirna. Dan kita bisa berdamai lagi dengan hewan-hewan. Dikatakan oleh Yesaya, anak-anak memegang singa harimau tidak diterkam. Mengapa sekarang diterkam? Ya karena sudah rusak hubungan itu. Ya, tidak harmonis lagi tatanan itu. Saya belajar Bapak Ibu ya, ternyata binatang ini juga ya punya apa namanya? Insting ya. Satu kali ada anjing tetangga. Kalau saya digonggong sama dia, ada anjing si Asen itu jahat sekali ya. Hampir semua yang lewat digonggong sama dia, dikejar sama dia. Tetapi istri saya tidak gitu sama dia. Si anjing ini baik sekali sama istri saya. Mengapa? Karena istri saya suka kasih dia makan. Ini nggak baik sekali, ya. Bisa dilus-lus. Tapi kalau kita, ternyata kalau kita harmonis dengan makhluk lain juga, mereka juga akan nyaman dengan kita, tidak akan mencelakakan kita. Dia tahu, ya, makhluk itu tahu. Dan suatu saat nanti ketika semua sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita akan kembali harmonis dengan ciptaan yang lain. Dan sekarang memang sudah tidak harmonis. Bayangkan, apalagi kita ya, semua kita makan ya. Kita makan semua itu, kaki 4 itu, ya. Makanya mereka juga nggak nyaman ketika kita ada, ya. Tapi saatnya nanti akan kembali harmonis. Itu yang dikatakan di sini.
bahwa ciptaan itu sedang menantikan pembebasan tubuh. Coba ya, Desi ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, Ya. tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, Ya. kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan. Iya, kita. itu tadi makhluk-makhluk ya. Tapi yang kedua adalah orang percaya. Dikatakan di sini kita. Orang percaya juga merintih. Orang percaya juga mengerang. Orang percaya juga mengeluh. Di sini disampaikan oleh Paulus, alasan kita mengeluh adalah karena kita sudah sempat mencicipi apa yang disebut buah sulung roh. Ini buah sulung roh ini semacam ya tester ya. Kalau saudara pergi ke pasar atau ke mall, ada biasa pramuniaga itu memberikan tester untuk produk-produk yang baru yang mereka keluarkan, kemudian mereka kasih ke kita. Mereka jajakan, mereka tawarkan kepada kita. Mungkin roti, mungkin minuman. Ayo Pak, coba Pak. Ya, itu semacam tester ya. Supaya nanti ketika kita merasa enak, merasa cocok dengan produk itu, kita beli produk mereka. Ya. Ini buah sulung roh. Tuhan berikan kita semacam tester. Ya. Ada sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Ya. Pada hari-hari ini sebagai orang percaya. Dan ini merupakan pola kerja Allah. Ya. Ketika Allah ingin supaya kita menikmati hal yang baik di dalam kesempurnaannya, maka Ia berikan tester tadi supaya kita bisa merasakan, ya, supaya kita bisa tertarik. Ya. Kalau saudara ingat, hal yang sama juga Allah lakukan ya kepada Bani Israel atau bangsa Israel ketika Allah menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Allah mengatakan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ya. Tetapi kan orang-orang Israel tidak tahu itu. Itu bagaimana? Apa artinya itu? Karena mereka pada saat itu masih berada di Mesir. Mungkin bagi mereka itu sesuatu negeri yang cukup nyaman, karena di sana juga mereka makan. Ya, ada bawang, ada semangka dan sebagainya. Mereka bisa nikmati di Mesir. Tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Nah, ketika itu Tuhan ingin supaya mereka bisa memiliki pengalaman ya dengan Kanaan, sehingga sebelum mereka masuk tanah Kanaan, Allah menyuruh Musa untuk mengutus pengintai, ya, mengutus pengintai ke Mesir, ke Kanaan maksud saya, untuk melihat daerah itu, apakah memang daerah itu sungguh-sungguh seperti yang difirmankan Tuhan, daerah yang subur, daerah yang melimpah susu dan madunya. Dan ketika para pengintai tiba di sana dan mereka menyaksikan bahwa apa yang Allah katakan itu benar, dan para pengintai itu memikul buah anggur yang ranum dari tanah Kanaan dan dibawa kembali kepada bangsa Israel, dan itu dinikmati oleh bangsa itu, sehingga bangsa Israel memiliki bukti tentang firman Tuhan. Cara ini yang memberikan kesan kepada bangsa Israel supaya merindukan tanah Kanaan, supaya mereka menginginkan tanah Kanaan, supaya mereka memiliki semangat untuk tetap berjalan menuju Kanaan. Selama di bumi ini juga Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh mengalami berkat-berkat surgawi itu. Itu yang dimaksud dengan buah sulung roh tadi, ya. Berkat-berkat rohani secara nyata. Kita harus mengalami ini Bapak Ibu. Amin. Iya. Kalau tidak, ya kita tidak punya semangat untuk menjalani kehidupan kekristenan. Apalagi ketika kita sudah masuk pada penderitaan, ya kita tidak punya semangat
Kalau kita tidak memiliki atau tidak pernah mengalami buah sulung roh itu, pelayanan roh, tidak pernah mengalami Tuhan, tidak pernah memiliki pengalaman rohani, tidak pernah memiliki sukacita karena keselamatan yang dari Tuhan, itu buah sulung roh. Harus ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita cukup yakin ya, bahwa apa yang kita kejar itu sesuatu yang layak diperjuangkan. Hal ini membuat kita ingin melihat Tuhan dan menerima tubuh yang baru nanti ya, yang dikatakan oleh Paulus, tubuh yang tidak dapat binasa. Itu selalu menjadi doa saya Bapak Ibu, dalam doa-doa saya pribadi, supaya sidang jemaat ini boleh mengalami Tuhan, boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan ya, boleh mengalami hadirat Tuhan. Itu pengalaman-pengalaman rohani yang membuat kita mencintai Tuhan lebih lagi. Kita menantikan Tuhan, kita tidak terikat pada hal-hal duniawi ini. Tuhan mungkin bisa memberikan kita kekayaan, tapi kita sungguh-sungguh tidak terikat dengan itu semua, karena kita memiliki sesuatu yang lebih daripada itu, sampai kita memiliki warisan yang penuh. Tuhan berikan kita untuk mencicipi itu, sementara kita menunggu dan berharap. Sebab dikatakan tadi, kita diselamatkan oleh pengharapan. Ya, pengharapan yang dimaksud adalah pengharapan akan kepenuhan itu, kepenuhan dari pelayanan roh ini. Tadi buah sulung roh. Tadi ketika Israel menikmati buah anggur dari tanah Kanaan yang dibawakan oleh pengintai-pengintai itu, mereka bisa merasakan, oh ternyata apa yang Tuhan janjikan benar, karena mereka bawa itu dari tanah Kanaan. Jadi pengalaman-pengalaman surgawi itu sudah harus kita bisa rasakan. Sukacita itu, damai sejahtera itu, kebahagiaan itu harus kita bisa nikmati hari-hari ini. Ya, itu pengalaman-pengalaman pertama buah sulung roh. Ya, supaya kita merindukan yang lebih lagi. Ya. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan tadi, kita memiliki kesan, kita memiliki ingatan ya terhadap pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman yang indah. Ya. Dan ini Bapak Ibu tidak bisa diajarkan, tidak bisa diimpartasikan. Kita harus mengalami secara pribadi. Saya tidak bisa mengajarkan apa yang saya alami. Kita harus memiliki pengalaman khusus. Namanya ini kan hubungan ya dengan Tuhan. Masing-masing kita harus mengalami, minta dari Tuhan supaya kita bisa mengalami. Dan ini juga yang saya perhatikan dialami oleh orang-orang perjanjian lama, bukan hanya orang perjanjian baru, tetapi orang-orang beriman dalam perjanjian lama juga mengalami hal-hal seperti ini, seperti buah sulung roh yang dikatakan oleh Paulus di sini, sehingga mereka merindukan keabadian lebih daripada dunia ini, lebih daripada kenikmatan-kenikmatan yang mereka bisa alami di dunia ini. Saya berikan dua contoh Bapak Ibu ya. Mereka ini orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Pertama Abraham, coba kita lihat di Ibrani saja ya, Desi bentukan. Ibrani pasal 11, ini Abraham ya. Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16. Saya tertarik dengan Abraham ini karena Abraham ini adalah seorang yang kaya, tetapi dia orangnya tidak mau membangun sesuatu yang permanen. Dia selalu bangun rumah yang nomaden ya. Seperti kemah, dia tidak mau membuat sesuatu yang permanen. Ternyata ada sesuatu yang bersifat teologis di sana, ya. Karena Abraham ini merindukan sesuatu yang surgawi, dikatakan oleh penulis Ibrani. Coba Desi ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang. Ya, termasuk Abraham ya. Terus? Yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Iya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah asing. Iya. Dan kalau akan
itu mereka ingat akan tanah asal Ya. yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, Iya. yaitu satu tanah air surgawi. Iya. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Abraham, saya selalu tertarik ketika seorang tokoh itu belum memiliki banyak firman Tuhan, tapi dia sudah bisa melihat jauh ke depan. Ya. Abraham ini sebelum Taurat loh. Ya. Sebelum Yesus lahir loh. Tapi dia sudah bisa melihat sesuatu yang abadi, yang dia rindukan. Dia orangnya kaya, bahkan dia adalah seorang raja, dia kaya sekali. Tetapi dia tidak mau bangun yang permanen. Ya. Karena dia tahu ini semua sementara. Dia tidak terikat dengan domba-dombanya, dia tidak terikat dengan hartanya, dia tidak terikat dengan kuasa, tapi dia terikat dengan hal yang abadi. Abraham. Itu sebabnya dia layak disebut bapak orang beriman. Ya. Dia merindukan yang surgawi yang disediakan oleh Allah. Tanah air yang lebih baik dikatakan. Ya. Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati Abraham luar biasa. Jangan sampai Bapak Ibu berkat Tuhan itu membuat kita terikat sehingga kita tidak lagi merindukan hal-hal yang rohani, sehingga kita tidak lagi merindukan surga. Jangan sampai hal-hal yang jasmani membuat kita kabur atau misorientasi, tidak lagi kepada Tuhan. Bisa jadi Bapak Ibu. Ya, harta itu membuat orang jauh dari Tuhan. Tapi orang-orang ini tidak terikat dengan harta itu. Abraham ini sangat tulus ketika hamba-hambanya ya berkelahi dengan hamba-hamba Lot. Abraham yang suruh memilih pertama ya. Abraham suruh Lot memilih yang pertama. Kamu kemana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke sana, aku ke sini. Supaya hamba-hamba kita, gembala-gembala kita tidak berkelahi soal air, soal rumput. Karena harta mereka begitu banyak Bapak Ibu. Jangan sampai harta kita nggak ada juga, tapi nggak tahu kemana kita terikat. Harusnya kalau kita tidak punya harta, kita lebih gampang terikat kepada Tuhan. Lebih gampang terikat kepada hal-hal yang surgawi. Amin. Ini mereka saja yang sudah punya banyak, tidak terikat dengan itu. Kemudian yang kedua, Desi, Musa. Ya. Pasal yang sama ayat yang ke-24. Ini juga Musa pangeran loh Bapak Ibu ya. Di Mesir, ya artinya dia bisa menjabat di sana karena dia sudah diangkat menjadi anak putri Firaun, ya walaupun dia anak angkat, tapi masa depannya akan cerah di sana di Mesir. Tapi dia meninggalkan semua itu dan dia memilih penderitaan. Ya. Dia memilih penderitaan. Coba Desi 24-27. Karena iman, maka Musa setelah dewasa Ya. menolak disebut anak putri Firaun. Ya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan Allah. Ini sesuatu yang, waduh, bagi dunia itu sesuatu yang nonsens. Masa lebih suka menderita? Tadi saya sampaikan, manusia pada umumnya tidak ada yang suka menderita. Ya. Tetapi perhatikan, di sini juga kita melihat apa yang dikatakan Paulus tadi. Dia membandingkan penderitaan yang sekarang ini dengan kemuliaan yang akan datang. Ya. Dia membandingkan itu, sehingga bagi dia memilih penderitaan yang sekarang karena dia melihat kemuliaan yang akan datang. Teruskan Desi. Daripada sementara menikmati. Coba diulang lagi. Karena ia lebih suka menderita sengsara Iya. dengan umat Allah. Iya. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Iya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus Iya. kekayaan yang lebih besar Iya. daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada umat. Satu lagi Desi. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan muka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu. Seseorang itu harus beriman untuk bisa melihat kemuliaan di balik penderitaan itu.
Ya. Itu dia tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 18. Aku yakin, aku menganggap bahwa penderitaan sekarang ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Itu iman. Dia harus mulai dengan iman. Dan dua contoh ini yang saya kutip ini, itu adalah orang-orang beriman. Karena iman dikatakan. Ya, ia meninggalkan Mesir, yang tadi Mesir itu adalah tempat yang enak. Dan dia seorang bangsawan di sana. Dia bukan rakyat jelata di sana, dia bangsawan. Seorang bangsawan itu tentu akan mendapatkan yang terbaik di negeri itu. Bawang putih yang terbaik, domba yang terbaik akan diantarkan ke raja. Ya, karena sistem kerajaan, semua yang terbaik akan dibawa kepada raja. Semua hasil tani yang terbaik dibawa kepada raja. Dan itu hal-hal yang dinikmati oleh Musa. Tetapi mengapa Musa bisa meninggalkan semua kenikmatan sementara itu? Karena iman, ada sesuatu yang lebih mulia daripada yang sementara ini. Amin Bapak Ibu? Amin. Ini yang harus kita lihat Bapak Ibu. Sehingga kita tidak patah semangat dalam menghadapi penderitaan itu. Yang terakhir, tadi saya sudah sampaikan, ini Abraham dan Musa ini adalah tokoh-tokoh yang telah mengerti kemuliaan itu. Kemudian roh juga merintih, roh juga mengerang. Jadi bukan cuma makhluk ciptaan, bukan cuma orang percaya, tetapi sebenarnya Roh Kudus juga merintih. Allah peduli dengan kita. Allah peduli dengan pencobaan-pencobaan yang dialami oleh umatnya. Waktu dia melayani di bumi, Yesus mengeluh ketika dia melihat hal-hal yang dilakukan dosa terhadap umat manusia. Yesus melihat manusia itu seperti domba-domba yang tidak tergembala. Yesus melihat semua hal-hal yang dilakukan oleh dosa itu yang telah merusak umat itu. Dan dia mengeluh, dia merintih. Betapa jahatnya dosa itu. Hari ini Roh Kudus juga mengeluh bersama dengan kita. Dan mengalami beban, kelemahan, dan penderitaan kita. Tetapi Roh Kudus, saya catat di sini Bapak Ibu, melakukan lebih daripada mengeluh. Tapi Roh Kudus lebih jauh berdoa bagi kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus merintih demi kita. Mengeluh dengan ucapan-ucapan yang tidak terucapkan, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dikatakan oleh Paulus tadi, Roh Kudus, ini Roh Kudus. Jadi dia mengerti, Coba Desi bantu ayat 26 Desi. Roma tadi. Bacaan kita Roma pasal 8 ayat 26 Desi. Demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh mengerang, roh merintih kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita ini ditopang oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Kita lupa berdoa, kita mungkin lemah, tidak bisa berdoa lagi. Tapi ketika kita lemah dalam hal itu, kita ditopang oleh Roh Kudus. Roh berdoa bagi kita, Roh merintih bagi kita. Ini luar biasanya. Maka ini nanti menjadi jaminan bagi kita bahwa kita akan menang untuk menghadapi penderitaan itu. Kita akan lepas dari situ semua. Dan dikatakan ayat 28, ini sudah sangat sering kita baca, bahwa Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu, tetap untuk kebaikan kita, selama kita mengasihi Dia. Coba Desi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan pada akhirnya nanti kita akan dimuliakan sama seperti Kristus. Karena kita akan serupa dengan gambaran anaknya. Coba ayat 30, ayat terakhir. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya,
membenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Iya, jadi kembali ditutup oleh Paulus bahwa semua diakhiri dengan kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Tetapi saya tutup di sini Bapak Ibu. Ya, saya suka kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama kalimat terakhir ini. 1, 2, 3. Penderitaan kita adalah jalan satu-satunya menuju kemuliaan Kristus. Kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus jika kita mau rela menderita bersama dengan Dia. Ini firman Tuhan bagi kita untuk membawa kita sebentar untuk menyembah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu.